Di Gombal malam ini kita, topiknya seru banget karena kita mau ngomong fabulous single mom and unmarried, ya kan. Jadi seorang single mom, yang nggak married gitu, bahwa ya married itu sebenarnya is an option lah buat perempuan gitu, harus sesuai dengan konsen perempuannya juga. Betul. Dan, tapi disclaimer nih, para Gombal viewers, kita nggak akan ngomongin dari konteks agama ya, gitu. Iya, iya, iya. Takutnya, netizen-netizen nanti pada memandang dari kacamata agama, enggak, kita mandang dari kacamata sosial dan konsen perempuan gitu ya, Iya, budaya dan iya, konsen iya, perempuan iya. gitu ya, Ci, ya kali? Betul Oke, oke banget, oke. karena gini, kita suka lupa, untuk bertanya sebenarnya, eee, how do the women actually feel about it gitu kan ya. Eee Mmm. eee Entar kalau udah dia dipager-pagerin sama yang lain-lain nanti kita ngobrolnya nggak bisa terlalu, apa ya, nggak bisa terlalu komprehensif gitu kali ya, nggak bisa terlalu bebas. By the Jauh way banget. nih, Mhm, narasumber kita udah mau masuk, mhm. eee, Yuk dia kita sambut. kita sambut, pasti sebagian udah kenal lah ya, dia seorang yogis, Buteyko breathing instructor, terus apalagi Ci, banyak banget deh, pokoknya kayak keren banget. Dia dulu, masih masih kali ya, suka lari-lari tuh gitu. Oh iya iya iya, Tapi kayaknya dia sekarang dia larinya berkejaran dengan si kecil yang tidak iya, kecil, karena bener. ternyata beratnya 15 kilo. Oh, sama dia singing bowl yoga ya, singing Iya, bowl betul, yoga, betul. iya. Keren banget deh pokoknya kayaknya, Mhm. auranya, kalem gitu ya. Dan, ini satu hal yang spesial Waduh, juga gitu, fabulous single mom gitu kan and yes, yes, unmarried. yes. Kelihatannya dia memegang, gelas, wine, jadi saya agak curiga nih. Apa saya nyatok lagi ya? Iya. Soalnya guest guest star kita ada di Ubud, tempat yang gue paling favorit banget. Mirna ada di pantai, gue di Lanteng Agung, Bo. Jadi gue nyatoknya gimana? Hai Mbak. Aku nyatok dulu ya, biar kayaknya lebih keren dari kalian. Oh my God, aku masih pakai baju tidur. Boleh sih. Kak Serius gimana? Mbak Delen Windy apa kabar? Wow, Del, hai Mbak Mirna. Bahagia kabarku. itu tapi malam ini kita mau ngomong soal fabulous single mom. Iya, keren soalnya. Tadi Hmm. barusan ngobrol sama Cici kan gitu, karena ya ada beberapa lah gitu perempuan Indonesia karena dia yang terakhir yang baru-baru ini kan yang perempuan di Cianjur ini gitu kan, yang ngaku hamil karena angin kan, masuk angin gitu. Matanya langsung terbelalak loh, berarti dia nggak terupdate, Ci. Coba kamu update dulu cerita mas seru ini. Udah denger belum, Del? Serius Mbak? Jadi gini, ada seorang perempuan di Cianjur, tiba-tiba claiming bahwa dia hamil dan katanya 1 jam sebelum dinyatakan hamil, dia merasakan ada Angin. gugus angin yang menerpa Miss V-nya, lalu kemudian dia hamil gitu. Dan itu sempat menjadi sesuatu yang viral. Bahkan katanya ada beberapa perempuan menjadi takut untuk menggunakan kipas angin gitu kan. Ada mukanya begitu. Believe it or not, itu di online media loh, banyak Yes. banget beritanya. Masuk lantur nggak sih? Masuk ya? Masuk Nah lantur. udah, kalau udah masuk MLT kan udah jadi kantor berita yang melebihi kantor berita kita yang depannya A itu kan. Nggak boleh Ya, nyebut merek. ya, benar. Kayak gitu. Jadi tadi aku sama Mirna ngobrol di depan gitu miris banget ya, karena ternyata jadi ingat itu loh yang apa namanya seorang petinggi di sebuah lembaga yang pernah bilang bahwa hati-hati kalau berenang bisa hamil, ingat nggak Del? Oh itu Beberapa ingat. tahun lalu, iya kan? Dan orang langsung heboh gitu, kok bisa dia ngomong seperti itu dan dia punya gelar-gelar kesarjanaan yang cukup mentereng di depan namanya gitu. Jadi kan artinya sebenarnya
mengedukasi tentang sex education tuh penting gitu ya. Sampai sekarang ternyata masih beginilah keadaannya gitu. Dan sedihnya si perempuan yang ngaku hamil karena masuk angin ini, ternyata tuh sebenarnya setelah polisi turun tangan, ternyata tuh emang dia bohong lah gitu. Jadi sebenarnya ada pasangannya, cuman mungkin dia malu gitu karena dia udah janda gitu ya, dia malu nggak mau ngaku, jadi dia ngarang cerita itu gitu ke publik dan viral gitu. Nah kita tuh sebenarnya dari cerita itu prihatin gitu loh, kayak sebenarnya kan perempuan itu kan punya opsi kan gitu untuk ya nggak usah berbohong gitu kalau emang seperti itu pilihannya, kalau memang dia pria itu nggak bagus untuk future ya nggak usah merit, itu salah satu opsi gitu. Karena kan ada juga beberapa yang karena misalnya hamil terus akhirnya menikah, akhirnya toh cerai-cerai juga gitu karena dipaksakan, sebenarnya nggak cocok gitu kan. Nah terus terpikirlah gitu untuk mengundang dirimu karena aku amazed banget, you are so brave gitu di negara ini yang ya hal itu masih bukan suatu yang common lah gitu ya, beda kalau kita di negara bagian lain gitu. Jadi which is ya inspirational banget gitu karena memang sebenarnya perempuan punya hak untuk mengatakan iya atau tidak menikah walaupun dia it's a punya choice. anak gitu. It's a choice gitu. Buat kebahagiaan perempuan itu sendiri. Nggak tahu nih gimana Adeline. Oh yes, jadi gini, kita tuh hidup di sebuah negara atau di satu komunitas di mana kita itu diharapkan untuk hidup berpasang-pasangan, gitu kan? Karena masalah religi juga agama, gitu ya. Karena di dalam kitab dijelaskan seperti itu. Jadi orang tua kita memandang kalau lu nggak punya pasangan, artinya lu kena kutuk. Artinya hidup lu itu sial banget. Sesuatu terjadi, gitu. Oke. Yang pertama, ini mau, dan biasanya berpasangan itu identik dengan menikah. Betul. Merit, ya. Unfortunately, yes. Yes. Yeah, unfortunately, yes. Yeah, unfortunately. Gitu. Nah, dan ketika kita memilih untuk nggak bisa, gue mau hidup sendiri, gitu. Atau misalnya gue mau memilih untuk yes, gue punya pasangan, tapi gue nggak mau merit, gitu. Dan secara sadar menjalani itu kita dianggap sebagai yang ngelawan arus lah, ya orang yang nggak taat agama lah, ya macam-macam label yang disematkan pada kita. Nah, gue paham banget itu, sangat ngerti, karena dulu memang karena memang ada di dalam keluarga yang bokap nyokap itu religius banget. Bokap itu ketua lingkungan. Oke, kebayang. Ya, dan nyokap itu aktif di komunitas-komunitas wanita gereja, gitu kan, komunitas gereja. Jadi itu kan mereka percaya bahwa ya mereka punya value sendiri. Dan sayangnya ketika kita disematkan dengan label-label tersebut, kita fokusnya keluar. Kita fokusnya jadi kayak, ya udah deh gue cari pacar deh, ya udah deh gue cari cowok deh, atau ya udah deh gue cari yang di luar deh, atau apapun itu yang di luar diri kita. Sama kayak misalnya gue ngerasa kayak kok kucel banget ya udah deh gue beli baju baru deh, daripada misalnya kayak gue olahraga atau apa biar bersinar. Iya, gitu. Gue mau cari sesuatu terus seseorang di luar diri yang kita anggap untuk membuat kita bukan hanya merasa komplit, tapi membuat kita punya value yang berbeda, gitu. Kesadaran itu pula lah yang membuatku akhirnya merasa bahwa oke, bisa. Karena selama ini hidup dengan value yang ditanamkan oleh keluarga ternyata membuatku jalan di tempat. You name it. Dari kerjaan, nggak usah dulu masalah pasangan, kerjaan. Dek, kalau kerja tuh mesti begini. Kerja tuh harus di kantor. Atau kamu harusnya begini, kamu harusnya begini. Jadi semua itu mereka yang suntikan. Semua pemahaman itu. Sampai akhirnya ke masalah tentang pasangan juga. Gitu. Aku pikir kan, gila ya, kok udah ngikutin banyak hal yang mereka minta.
pacar yang sangat gue cinta zaman dulu sampai gue putusin karena mereka mintanya yang aneh-aneh gitu kan. Terus dan macam-macam. Tapi apa yang terjadi? Ternyata aku merasa jalan di tempat, Bang. Gue merasa bahwa ya gue gini-gini aja, gue kok kayak ngerasain jalan hari demi Nggak hari. kemana-mana gitu ya? Nggak kemana-mana gitu kan. Oke lah. Nah sampai pada akhirnya tahu waktu hamil, oke, memang cukup resah juga waktu itu untuk memutuskan iya nggak ya, gue teruskan apa enggak waktu itu. Tapi gue pikir gini, gila ya, gue itu nggak mau makan daging waktu itu kan, udah nggak makan daging. Tapi kenapa gue sampai bisa kepikiran untuk menggugurkan calon bayi? Kok bisa sampai segitu gitu? Sampai akhirnya aku pikir, enggak, oke Adel, jalani, ya, ikuti dan jalani, oke, ikuti dan jalani. Dah, tentunya ada semacam konflik batin ketika ngejalanin itu, gitu kan. Apalagi waktu bilang ke orang tua, nyokap histeris kan, gitu. Nyokap histeris, nyokap merasa bahwa gini gitu segala macam. Tapi sekarang dia ngeliat cucunya, aduh cucunya lucu banget, gitu kan. Histerisnya lupa zaman dulu, kekacauan itu lupa. Oke, nah. Terus sejalan dengan itu gue tahu gue nggak bisa, karena waktu itu sudah berpisah sama bapaknya Sora gitu kan, sudah nggak lagi sama-sama gitu loh. Jadi waktu tahu hamil, memang udah putus, udah pisah gitu. Terus aduh hamil, tapi ya memang udah putus, memang nggak mau sama-sama, harus bagaimana gitu. Apakah karena hamil terus harus jadi sama-sama? Gue pikir kalau aku nggak mau, dia nggak mau, ya nggak harus. Gitu. Toh kita nggak Harus bisa. dua pihak ya? Gitu kan, terus udahlah, nggak apa-apa. Oke, tapi aku bilang waktu dalam diriku bahwa Del, it's not gonna be easy, ini nggak akan gampang, ini akan sulit. Ngomongin ke klien, ngomongin ke murid-murid segala macam juga susah, gitu kan. Karena waktu itu juga beberapa waktu sebelumnya pacarku lumayan banyak. Gitu kan, jadi orang juga bingung sama yang mana Del gitu kan. Joget dulu Yoi gitu kan. Banyak opsi. Iya banyak opsi, jadi mereka bingung sama yang mana. Aku bilang nggak, yang ini belum pernah kebawa, aku bilang gitu. Belum dipublish Kak. Belum dipublish. Baru mau dipublish udah putus hamil gitu kan. Ya sudah. Nah, sampai akhirnya udah. Nah, terus keberanianku untuk mengatakan keluar bahwa I'm a single mom gitu adalah ketika gue nyadar gini, gila ya, gue hamil tapi bener-bener ngerasain kayak itu kali ya yang hamil karena angin gitu. Kayak bener-bener sendirian gitu. Oke, ya. Bener-bener sendirian, ngalamin malam-malam itu, ngalamin keringat dingin dan segala macam. Dan hari demi hari itu masih ngejalanin kerja, masih ngajar segala macam. Okay? Ada komunikasi yang gue bangun dengan si Sora dalam perut, itu kan, dengan bapaknya Sora juga gue bilang gitu kan, keresahan gue. Tapi nggak ada, jadi tidak pernah ada jalan keluar yang muncul dari luar. Jadi setiap jawaban itu muncul dari dalam diri sendiri. Ketika gue berani untuk ngambil resiko untuk oke, diem Del. Ketika lagi bukan mual ya, waktu itu sih nggak mual, cuma ketika badan lagi demam, karena kan ada orang hamil yang mual tapi ada juga yang demam, nggak enak badan, semblenget gitu ya? Iya benar, sumeng gitu ya? Sumeng gitu, pergi ke akupunktur sendirian, pulang malam gitu kan, terus besok pagi harus ngajar segala macam. Nah, akhirnya gue ngerasa gini, oh iya dia, lu sibuk untuk mencari perhatian dari luar. Oke. Ternyata yang menata untuk menjalani ini semua itu cuma diri lu. Gitu. So Del, gimana kalau mulai sekarang tata diri? Artinya kalau kamu mau memperbaiki, ya mulainya bukan karena untuk nyari perhatian atau untuk nih kan aku udah memperbaiki diri, ayo dong gitu kan bareng sama gue gitu. Enggak gitu. Tapi ini karena lu mau ngelakuin itu. Karena lu mau meningkatkan kualitas diri lu. So itu yang aku lakukan setiap hari. Ketika badan nggak enak, aku diem.
aku meditasi gitu kan, aku yoga ringan, setiap hari aku lakukan. Toh ternyata semuanya membuahkan hasil. Oke, badan semakin lama semakin kuat, dan yang paling penting adalah ternyata kepercayaan dirinya tumbuh. Nah, Kepercayaan dirinya tumbuh. yes, Berarti ketika awal-awal itu sempat tergerus juga ya di oh tengah iya, segala macam konflik itu. betul banget. Karena kalau dulu balik beberapa tahun yang lalu sebelum hamil, Adeline itu kan citranya happy, sport gitu kan, sport girl gitu kan, suka olahraga gitu-gitu ya. Nah, terus begitu hamil itu berubah total. Nggak ada lagi senyum, semua risau, takutnya tinggi, terus wajahnya berubah, badannya berubah, tubuhnya lebih bungkuk dan macam-macam gitu kan. PD-nya ambruk gitu kan. Terus ketika aku memperbaiki diri, ketika aku mau jalan pagi kena matahari, aku mau terima telepon, aku mau ngobrol dengan klienku dan dengan percaya diri, dan sedikit-sedikit memang nggak langsung semuanya gitu. Aku bilang, oh yes, aku hamil gitu. Dan mengatakan pada diri sendiri bahwa ini adalah the happiest moment in my life. It helped a lot. Itu nolong banget. Karena akhirnya aku merasakan bahwa itu afirmasi ya. Walaupun kata orang bilang afirmasi terus-menerus kan nggak bagus. Whatever. Tapi it work at that moment. Itu berhasil saat itu. Karena aku menanamkan pada diriku, Del, lu tuh bahagia. Dengan hamil begini, lu mendapatkan suatu kebahagiaan. Gitu. Dan yes, percaya diri muncul, sudah berani ngomong, berani ngajar, berani tampil gitu kan, berani dan macam-macam. Nah, karena dari situ akhirnya aku juga berani untuk mengerjakan banyak hal. Berani untuk dagang, berani untuk jualan, berani untuk macam-macam, untuk scaling up ini itu dan lain-lain gitu, dan sampai akhirnya memutuskan untuk ke Bali. Gitu ceritanya. Oke. Prosesnya tadi kan sempat sempat galau juga kan gitu di awal-awal. Itu galaunya berapa lama waktu itu sampai akhirnya mulai timbul lagi percaya diri dan ya udah memang ini keputusan saya dan harus dihadapi gitu kan. Mungkin kurang lebih sekitar 3-4 bulan. 3-4 bulan, oke. Ya. 3-4 bulan di awal. Gitu. Iya, karena kan ya seperti tadi Cici bilang ya juga sebenarnya memang hal itu memang sebenarnya satu pilihan bagi perempuan, tapi jarang banget gitu perempuan di Indonesia yang melakukan itu. Kebanyakan akhirnya itu tadi dipaksakan gitu, biarpun ya dipaksakan merit, ya padahal udah tahu gak cocok, berantem terus, cuman ya karena udah terlanjur ada janin di kandungan ya udah gitu. Toh akhirnya pada akhirnya cerai juga gitu kan. Dan itu jadi hal yang I don't think a lot of women, Indonesian women gitu ya, berani punya keberanian kayak dirimu gitu loh. Padahal itu salah satu opsi gitu. Iya. Sih. Betul. Dan ya memang kita pertama kali berani untuk seperti itu adalah karena ngubah mindset dulu, bahwa gini, hamil itu adalah sesuatu yang luar biasa. Banyak banget orang yang udah coba bayi tabung, inseminasi, apapun itu, surrogate dan macam-macam, tapi nggak sukses. Oke. Dan kita tahu, yes, secara spiritual, kehamilan itu kan sesuatu yang dipercayakan oleh alam semesta ke dalam diri kita. Gitu. Right. Nah, jadi daripada aku mikirnya ini sebagai suatu beban, sebagai suatu masalah, dan sebagai suatu flaws gitu ya, cacat dalam hidupku, aku menggantikan itu sebagai, aku memikirkan itu sebagai suatu kebahagiaan. Jadi aku bilang gini sama mamaku. Waktu aku bilang, Mam, aku hamil. Wah, dia nangis kan, dia menjatuhkan dirinya dan nangis. Terus aku bilang, Mam, why are you crying? Kenapa Mama nangis? Mami tahu nggak? Ini adalah hal terbahagia yang pernah ku alami dalam hidupku. Aku dulu pernah menikah
Dan aku coba inseminasi sampai 2 kali. Segala cara alternatif udah ke ini, pakein di batu, dikasih batu ini, minum ramuan itu, jamu ina inu segala macam, gak ada yang sukses, Mam. Oke. Nah, saat ini aku dapat berkat itu. Aku tahu memang caranya itu tidak seperti apa yang kalian harapkan. Aku bilang gitu. Tapi I'm very happy. Aku bilang gitu. Nah, udah. Ngerubah mindset kan. Pelan-pelan menanamkan diri, menanamkan kepercayaan diri, menanamkan kebahagiaan bahwa aku adalah orang yang bahagia. Ini bahagia, happy. Nah, karena gitu. Ini manusia kan. Lalu kita punya pemahaman bahwa kita nih happy. Tapi ini bisa tergerus. Karena karena omongan Pengaruh dari luar ya. Iya, gitu. Nah, oke, itu memang kerap sekali terjadi. Nah, caraku adalah setiap kali aku mendengarkan itu, aku mengatakan diri lagi berkali-kali, no, I'm good, aku happy, I will do it, aku akan menjalankan ini. Aku nggak tahu gimana caranya, nggak ngerti gimana caranya. Aku tidak ada secara finansial ya, tidak ada di posisi yang seperti ini saat ini. Uangnya tuh dulu pas-pasan banget. Jadi begitu tahu hamil, terus tabungannya cuma segitu-gitu aja. Terus begitu 2-3 bulan jalan, terus aku mikirkan, oke, aku mau pindah ke Ubud. Karena awalnya pindah ke Ubud itu untuk ngelahirin Sora di Bumi Sehat, gitu kan. Pengen lahiran di sana. Karena aku ingin ngerawat dia di lingkungan yang kondusif, di mana kalau kemana-mana nggak terlalu jauh. Kalau di Ubud kan deket kan kemana-mana. Gitu. Dibandingin kalau tinggal di Jakarta. Deket. Iya, lebih deket. Terus nggak perlu juga kalau di Ubud kan keluar ya lu tinggal pakai daster juga oke. Nggak ada orang yang ngeliatin gitu kan. Nggak pakai BH juga baik-baik aja gitu kan. Jadi itu yang mau dilakukan. Tuh, itu salah satu alasan gue, Mir. Mau pindah ke Ubud. Oke, gue catat ya. Oke. Benar. Jadi kita santai-santai aja. Santai-santai aja kan dibandingin kalau tinggal di Jakarta keluar rumah mesti alisnya dipasang dulu, BH-nya dipasang dulu, pakai bajunya yang okean dulu gitu kan baru keluar rumah. Nah, kalau di sini kan enggak. Nah, aku pikir gitu. Jadi uang segitu-gitunya itu tak belikan mobil. Tak belikan mobil. Nah, sampai ke Ubud waktu itu juga belum dapat kontrakan. Baru sampai sini ngecek-ngecek community di Facebook, dapat, baru tinggal. Itu rumah pertama yang kita lihat. Sampai akhirnya ini adalah rumah kedua. Kita pindah ke sini. Nah, tapi apa yang mau aku katakan adalah, itu awalnya adalah ngerubah mindset. Yes, it was the hardest thing. Itu adalah yang paling sulit adalah ngerubah mindset. Karena kita bakal tergerus dari omongan-omongan orang lain. Tapi orang lain bilang 2 kali, gue bilang sama diri gue 200 kali. Del, lu happy, lu bisa, tenang aja, lu bisa. Lu happy, lu bisa kok ngerjain ini. Adel, pasti lu bisa gitu kan. Dan ternyata yes. Karena ketika lu ngasih sesuatu yang bagus, makan bagus, kena matahari apa segala macam, kan kita memberikan value lebih terhadap diri kita. Apa yang terjadi? Sadar atau tidak sadar, vibrasi kita akan meningkat. Ya kan? Vibrasi kita meningkat dan ini akan berdampak pada relasi kita terhadap apa ya maksudnya bukan terhadap pasangan tapi akan berdampak pada orang lain ya. Jadi kalau ada rekan bisnis, kalau ada murid apa segala macam, mereka akan dapat manfaatnya gitu. Nah, menariknya adalah gue merasa bahwa Adel, this is it. Itu pas lagi hamil gede. Pas hamil 5 bulan. 5 bulan, 6 bulan itu kan ngajar. Ngajarnya itu cukup intens, workshop beberapa hari. Ngajar sound healing segala macam. Itu sesuatu yang nggak pernah gue bayangin Mbak sebelumnya. Gitu. Tapi waktu itu sampai perut lagi gede, jalan, bawa rain stick, bawa singing bowl segala macam. Tapi gue ngerasa gini, Del, you had that pain before. Oke, lu pernah punya trauma juga gitu kan. Terus sekarang lu punya ini gitu. Gimana caranya ini bisa lu transformasikan menjadi sesuatu yang bisa lu share ke orang lain gitu. So gue ngasihnya itu bener-bener pakai hati gitu.
sesi yang harusnya 1 jam bisa jadi sampai 2 jam gitu kan, karena I gave it all, gue kasih semuanya. Oke. Nah, bermodalkan itu karena vibrasi meningkat, kepercayaan diri meningkat, gue merasa bahwa Del, lu punya potensi di sana. Pindah ke Bali, waktu itu akhirnya nyusun modul untuk online class ya. Online class dulu udah dilakukan jauh sebelum ada COVID, tapi tidak seintens sekarang. Intens sekarang ya. Nah, terus juga jalankan. Terus gue selalu berpikir, Mbak, setiap malam ya, itu jadi setiap hari tuh gue sendiri bangun pagi, beresin ini itu segala macem. Terus gue mulai nyusun to-do list. Terus gue mulai ketemu dengan murid-murid ya online, one on one, terus nanti break sebentar, gue jalan kaki di atas di rooftop mungkin 5-10 menit, turun lagi minum air kelapa gitu terus. Nggak berbulan-bulan, karena waktu itu udah hamil 6 bulan. Mungkin sekitar 2-3 bulan. Oke. Nah, sampai pada akhirnya gue berpikir gini, Del, how about jadi businesswoman, entrepreneur? Kenapa nggak gitu, Del? Lu bisa ngelakuin itu, tapi tetap punya wisdom dalam hidup. Why not? Gitu, Mbak. Dan itu gue bayangin terus, Mbak. Setiap hari gue bayangin. Sampai akhirnya gue berani import kedua, singing bowl. Import ketiga. Import lebih banyak lagi. Bikin ini, bikin itu, segala macam. Yes, banyak hal juga yang kadang-kadang, bukan kadang-kadang yang harus gue pelajarin dalam perjalanannya. Tapi pada akhirnya gue ngeliat bahwa, iya, I can do it by myself. Gue bisa ngelakuin ini sendiri. Bisa kok gitu ya. Bisa kok gitu. Dan suatu hari mami gue datang, nyokap datang dari Jakarta. Jadi keluarga gue tuh kan dari keluarga yang biasa banget. Nyokap tuh dulu susah banget hidupnya gitu kan. Terus mereka punya masalah keuangan segala macam, cukup struggle sampai akhirnya cukup stabil gitu kan. Nah, malam itu aku duduk sebelah dia sambil gendong Sora. Mom, you know what, Mom? Anakmu ini secara keuangan itu sudah jauh lebih baik dibandingkan dulu. Dulu tuh gue mention berapa tahun yang lalu. Jauh lebih baik, Mom. Gue bilang gitu. Terus beberapa bulan lalu gue telepon bokap sama nyokap video call, karena kan hampir setiap minggu kita video call bareng. Terus gue bilang gini, dulu itu kalau gue ke rumah orang, gue malu, nggak percaya, nggak pede masuk ke rumah. Karena, wih gila ya, mereka punya piano, mereka punya ruang makan, itu kan mereka happy bisa makan sesuatu atau bisa beli makanan itu tanpa mikir harganya berapa gitu. Buat gue dulu ngeluarin 70.000 tuh udah gede banget. Kalau bisa 70.000 buat 1 minggu deh gitu kan. Nah. Terus gue bilang gini, Mom, you know what? Ada orang kan waktu itu pernah ngomong tentang, gue punya duit segini gitu. Ini kita bicara duit, karena duit itu biasanya jadi satu faktor, suatu nilai gitu kan, kesuksesan lu gitu kan. Ya. Sama nyokap, gue bilang, yes, anakmu sudah di tahapan itu, and I did it almost sendirian. Ya tentu ada banyak pertolongan dari luar, tapi yang ngedrive itu dari dalam diri, bukan dari luar diri. Karena di drive dari dalam, maka pertolongan dari luar datang gitu ya? Yes. Oke. Iya, ngerti. Oke. Betul. Banyak hal terbuka. Tiba-tiba diundang jadi pembicara, tiba-tiba begini, tiba-tiba begitu. Banyak hal terbuka. Dan itu akhirnya gue bilang gini, oke, Adel, ini waktunya elu untuk bukan hanya kerja ngerjain nyari duit aja, tapi gimana kalau lu bantu juga mereka-mereka yang lagi dalam masa transisi. Kan banyak yang lagi masa transisi gitu kan. Yang tadinya kerja sekarang nggak kerja, atau tadinya kerja sekarang jadi jualan segala macam. And that's what I did. Gitu. Jadi kalau lu lihat postingan-postingan gua, some of them bahkan gua nggak dibayar, Mbak. Gua cuma dikirimin produk, tapi gua akan dengan senang hati
mempromosikan itu, dan gue akan dengan apa ya, maksudnya penuh ini gitu loh. Gue udah coba ini gini segala macam. So itu, ada aku pikir gini, kita punya kemampuan itu segini, tapi kita ngeliatnya cuma kecil banget gitu. Padahal ketika lu bisa mengembangkan itu tuh, lu juga bukan hanya ngerjain buat diri lu sendiri dan buat keluarga lu, tapi you pay it forward. Lu ngelakuin itu juga buat banyak orang gitu. Oke. Menarik sih itu tadi, sebenarnya right. kekuatan dari dalam Pay diri, it forward. menarik bantuan dari luar. Oke. Ya. Apa karena perubahan mindset mesti itu? diberesin di dalamnya dulu. Iya, benar. Karena perubahan mindset itu, jadi waktu hamil juga, ya biasanya kalau ibu-ibu kan suka waktu hamil ini ya mengeluh ya, apalagi kalau udah trimester akhir gitu kan, yang pinggang pegel lah gitu kan, banyak hal gitu. Tapi karena mindsetnya udah berubah, jadi walaupun sendiri itu jadi nggak ngeluh ya, tetap dilakukan atau tetap ada keluhan juga nggak? Oh ya, terasa pinggang pegel gitu, tulang ekor udah nggak karu-karuan, tulang ekor bukan begini lagi tapi udah jadi spiral, udah nggak karu-karuan. Iya, udah lumer gitu, itu terasa. Tapi apa yang gue lakukan, alih-alih gue teriak-teriak gitu keluar, aduh gue ngerasain ini gimana nih, kok mana nih, gitu-gitu. Setiap hari gue jalan kaki. Karena buat gue ketika jalan kaki, nikmati udara, minimal meminimalisir rasa nggak nyaman di badan. Setiap hari gue yoga, squat berkali-kali, nggak kalau wow udah segala macam. Kadang-kadang jam 10 gue nggak bisa tidur daripada gue ngecek YouTube, terus gue WhatsAppan sama siapa, mendingan gue yoga aja sebentar. Setiap hari gue meditasi, setiap hari tanpa absen sehari pun, gitu. Dan kadang-kadang saking nggak enaknya, karena kalau istirahat kan itu nggak menyelesaikan masalah kadang-kadang. Jadi gini, di bawah istirahat nggak bisa gitu loh. Kita tahu itu sebenarnya bukan karena kurang tidur, tapi karena badannya yang berubah kan, hormonal gitu. Ya. Gue tuh ini, di sebelahnya Bumi Sehat kan ada lapangan tuh, Bumi Sehat yang baru, ada lapangan gede kan, lapangan sepak bola. Gue jalan kaki 2 jam. Muter-muter sampai diliatin orang-orang. Gak peduli, gue dengerin lagu, gue nyanyi lagu-lagu Everlasting Love Song zaman-zaman dulu kala. I like it, I love it, gue gak peduli. Gue nyanyi itu, gitu. Terus kalau gue habis jualan, uangnya kadang-kadang gue buat beli kopi, duduk santai, makan segala macam. Terus gitu gue balik, terus gue balik kerja lagi. Setiap hari, hampir setiap hari gue ngelakuin itu. Tapi kalau yoga, jalan kaki, mau di atas di rooftop tuh ya, sampai kadang-kadang dilihatin nama tetangga-tetangga gitu tuh, ngapain tuh perempuan hamil gitu masih jalan-jalan di atas di rooftop, karena rooftop kecil gitu, sambil dengerin YouTube-nya Sadhguru, Osho atau siapa. Dibandingkan kalau gue stres, teriak-teriak, lu sakit, gue tahu sakit itu nggak bakal hilang. Bagaimana hilang? Nggak akan, ketidaknyamanan di badan itu nggak akan bisa hilang. Yang bisa gue lakukan adalah memanipulasi ketidaknyamanan tersebut. Bukan untuk ketidakbaikan, tapi justru untuk setidaknya gue bertahan saat itu. Oke. Ya. Aku bisa memberikan kesaksian sih bahwa Adele nih ya tetap ngerasa sakit dan sebagainya di dalam tulisan-tulisannya. But you have to read between the line gitu. Harus baca tulisannya Adele tuh dengan hati gitu. Jadi saat dia menggunakan diksi yang ini sebenarnya dia mau ngomong apa gitu. Aku cukup ngikutin perjalanannya Adele. Jadi apapun yang dituliskan Adele di dalam postingannya dia gitu. Aku membacanya dengan hati and then I can feel it. I think about a couple of times aku WhatsApp kamu kan ya waktu itu ya. Del lagi ngapain gini gitu. Ketika aku melihat yang dituliskan dia cukup heavy sebenarnya curhatnya, walaupun nggak kelihatan di dalam tulisannya, biasanya aku WhatsApp dia sih. Yes, thank you so much Mbak. Itu sangat membantuku.
Iya, Dan tapi banyak ya, sepertinya banyak ya yang kasih support ke dirimu untuk hal-hal seperti itu dengan caranya masing-masing mungkin ya. betul. Tahu nggak Mbak, waktu hamil gede, setiap minggu ada paket datang ke rumah. Mhm. Mau itu orang yang udah kenal atau mau cuma DM doang tahu gitu kan. Setiap minggu ada paket. Ini ya buat Sora, ini ya buat Sora. Jadi Sora lahiran itu udah nggak beli macam-macam. Mhm. Oh, you're so lucky ya. Oke. Aku Sampai merinding. Aku Gue merinding. juga jadi merinding. Gue merinding beneran. iya, sampai aku bilang gini. Karena kan gini, waktu aku lagi hamil gede, itu ada beberapa orang dekat yang aku kenal itu dan mereka adalah praktisi-praktisi yang cukup terkenal itu bicaranya begini. Mereka nggak bicara langsung kepada diriku, tapi mereka bicara ke orang lain, dan karena orang lain itu bocorin ke aku gitu kan, dan kadang-kadang mereka juga menuliskannya dalam status dalam tulisan mereka. Jadi mereka berkata bahwa sebetulnya apa yang kulakukan itu salah. Satu itu. Yang kedua adalah Sora itu adalah anak suatu kesialan dalam hidupku. Jadi dia bukan berkat, dia justru disaster dalam gitu. Nah, terus oke, nggak apa-apa. Waktu itu aku melihatnya saat itu ya, aku melihatnya sebagai oke, ya mungkin karena lo udah mencoba sekian lama punya anak tapi nggak bisa, ya itu yang lo lihat bahwa gua dapat tapi lu enggak ya, jadi lu menilai itu seperti itu dan that's okay gitu. Tapi si anak yang oleh beberapa orang itu dihujat nggak karuan, dikasih label gitu kan ya. Setiap minggu dapat berkat. Ada yang nggak kenal Mbak ngasih gendongan, ada yang ini, bahkan ada yang sampai nyamperin ke Ubud. 2 hari usianya Sora, itu ada yang muncul, ada yang dia lagi liburan dari Jakarta, pergi ke Bali, terus dia alasannya mau beli singing bowl, dia datang ke rumah, dia ngasih paket rajutan Mickey Mouse, dia ngerajut sendiri gitu, terus kasih mainan gitu, gak kenal. Wow. Nggak kenal orangnya, nggak tahu, nggak pernah kenalan, nggak pernah ketemu. Dia cuma bilang itu aja. Aku mau beli singing. Dia terus gini, ini ada paket dari kami bertiga. Jadi ada 2 temannya dari kami berdua, 1 temannya di Jakarta. Itu juga nggak pernah ketemu temannya di Jakarta. Gitu. Dan itu terjadi sering sekali terjadi. Gitu. Nah jadi ini membuktikan. Pertama waktu aku memutuskan untuk bercerai, aku dibilangin sama banyak orang, dia jadi janda tuh susah. Labelnya tuh berat banget dia jadi janda ya. Lu tuh bakal susah dapat pacar, lu bakal susah dapat begini, lu bakal susah kerja segala macam. Aku ternyata itu tidak terjadi ternyata. Dapat pacarnya gampang banget, gila pacar gue banyak banget setelah janda. Itu satu advantage jadi janda. Terima kasih. Udah ngincer itu dari dulu. Hidup janda. Oke. Betul. Itu. Terus dan macam-macam banyak hal gitu kan. Terus yang kedua adalah ketika punya anak nggak ada bapaknya gitu kan, nggak menikah gitu kan. Orang-orang bilang dia tuh repot segala macam. Ternyata yang kulihat apa? Orang lain yang punya anak dan tetap punya pasangan nggak kurang repot kok dari gua. Mereka justru lebih repot. Benar. Oh iya. Yes. Kadang-kadang kalau lagi kacau. Tell me about it. Ya anakku 4 soalnya, Ci. Kadang-kadang kalau lagi kacau malam-malam memang kita aku merasa pingin ada partner bisa ngobrol segala macam gitu kan ya. Tapi aku mikir 9 dari 10 perempuan yang cerita kepadaku, 9 dari 10 perempuan menikah yang cerita kepadaku itu bilang nggak bisa dia ngobrol, tukar pikiran itu sulit kok. Itu sesuatu yang ada di angan-angan. Mereka bilang gitu. Ya ada. Kalau sudah kepepet ya terjadilah pembicaraan. Tapi biasanya kalau direncanakan ya nggak terjadi.
Jadi aku pikir sebenarnya bukan itu yang penting, tapi gimana aku memupuk diriku sendiri. Ya wes, setiap hari tak pupuk aja sedikit demi sedikit gitu. Wow. Yes. Keren sih. Tapi Gue keren ya. sambil berkaca-kaca mana ya tadi. It's so touching. Kalau perlu ngobrol sama Meta aja gitu kali ya, Del. Oh, Meta sering. bisa mendengar kok. Iya benar. That's what Sering I banget. do actually. Iya, maksudnya waktu dalam grieving periodku setelah suami meninggal, yang aku ajak ngomong kucing aku. Dan ternyata dia ngerti kok. Karena kita ngomongnya pakai bahasa hati kali ya. Iya, betul. Dan ya dan sampai saat ini itu yang bisa kurasakan. Jadi aku merasa kayak ada beberapa teman kan yang bilang, Del, aku mau pindah ke Ubud. Del, aku mau pindah ke Ubud dong. Mau hidup seperti dirimu. Aku bilang, well, kalau kamu ke sini hanya sebagai pelarian, better not. Cari pekerjaan itu susah. Kalau mau cari pekerjaan itu susah. Ya, tapi kalau kamu yakin bahwa kamu punya sesuatu yang mau kamu lakukan, you can do it gitu. Tapi kalau lu mau pergi karena lu mau melarikan diri dari suatu kondisi, it's better not. Karena itu akan ngejar kemanapun lu pergi. Haunting. Betul. Nanti hari jadi haunted. Haunted ya. Jadi Ci sebelum ke Ubud, beresin dulu semua masalah di Jakarta. Gue udah nyapu-nyapu. Bersayap kalimatnya Mirna nih. Tapi aku mau highlight satu hal tadi ya, yang awal banget tadi sempat Adel bilang bahwa afirmasi yang terlalu berlebihan itu tidak baik gitu. Pada kenyataannya kan afirmasi itu banyak atau sedikit kelebihan atau kekurangan yang bisa ngukur tuh menurutku adalah diri kita sendiri gitu. Yang buat aku terlalu banyak mungkin memang misalnya buat Adel ya memang harus banyak karena kondisinya tertentu gitu kan. Dan ada itu aku ngerasain sendiri sih, ada saatnya di mana satu rules yang menurutku berlaku untuk banyak hal, nggak usah dengerin orang, karena pada saat kita lagi benar-benar butuh, belum tentu orang itu akan ngopenin kita gitu. Jadi yang ngopenin kita ya diri kita sendiri. Itu sih menurutku. Bener Ya banget. kan? Tadi misalnya kayak stigma tadi, oh ntar kalau nggak ada bapaknya begini, kalau jadi janda begini, gini, semua orang ngomong. Emangnya pada saat kita lapar, pada saat kita nangis, pada saat kita kenapa, mereka ngopenin kita kan? Enggak, yang ngopenin adalah diri kita sendiri. Sometimes not even our own family ngurusin kita gitu. Oh iya, mereka sih cuma mau ngomong doang. So the only person that you can count on is yourself. True. Yes. Waktu aku berangkat merencanakan keberangkatan dari Jakarta pindah ke Ubud ke Bali, itu beberapa orang kontak dan ngomongnya panjang, ngomongnya gini, Del, are you sure Del mau ngejalanin ini? Anak lu nanti nggak punya akte loh, akte lahir nggak punya, gitu kan? Del nanti lu susah loh, gini, anak lu nggak punya akte, nggak diakui segala macam gitu kan? Kalau nggak punya akte lahir kan ribet, nggak bisa masuk sekolah, nggak bisa ini, nggak bisa itu kan? Terus gue bilang, tapi gue dulu keluar akte lah, bapak gue kan, gue secara akte sebenarnya bukan bokap nyokap itu kan nikah catatan sipilnya ketika gue gede gitu loh. Karena kan mereka dulu tinggal di pedalaman. Gitu kan. Terus, enggak dia sekarang susah Del, gini-gini segala macam. Terus udah kan, terus gue dalam hati gini, oke, gue bakal bayar lawyer aja. Dan yes, Sora punya akte sekarang. Gue bilang, kalau gue mau, gue akan kejar itu. Gue bilang, gue akan kejar dan Iya. sekarang dia punya akte, kita udah ngerubah domisili segala macem gitu. Jadi ya, semua ada, jawabannya ada, semua ada. Tinggal keputusan aja, keputusan kita gimana gitu ya. Kita mantepin dulu kita hati yang kita ya. Create our own reality. Senyata-nyatanya loh, itu bukan teori loh yang aku lihat di Adel ya, Del. Iya. Kan semua orang praktisi apalah coach itu ya, life coach selalu bilang kan we create our own reality gitu. For some people
itu kayak satu slogan, but what I see in you is you are actually creating your own reality dengan apa tadi istilahmu, memupuk sedikit demi sedikit setiap hari gitu ya. Ya. Gue mungkin kalau di posisi Adele ya saat itu, dengan misalnya terus orang-orang banyak ngomong sebenarnya dengan keputusan itu nggak tepat atau apa, gue udah nangis mulu kali. Gue bukannya nggak nangis, gue nangis juga. Oke. Nangis. Tapi aku curious nih ya. Apakah sekarang nih, looking back, apakah sekarang merasa bahwa keputusan untuk pindah ke Bali dengan tatanan masyarakat, dengan lingkungan yang sangat berbeda dari Jakarta. Jakarta itu kota nyinyir sejagat gitu ya. Do you think it's the right choice yang tidak akan pernah disesali? Why Ubud? Why Bali gitu? Well, actually nggak juga. Gitu loh. Karena begitu sampai sini orang bertanya-tanya kan dengan status quo gitu. Terus satu itu. Terus yang kedua adalah akhirnya kalau seringkali juga gue memandang ke belakang, lihat ke belakang kan Mbak. Oh iya, kalau gue nggak pindah ke Bali, gue akan stay di Jakarta. Tapi kalau kesadarannya sama seperti saat ini, gue akan create satu komunitas atau lingkungan atau circle yang baru. Sama seperti sekarang, create circle yang baru juga gitu. Nah, jadi doesn't matter mau tinggal di Jakarta, tinggal di Bali, tinggal di manapun. Kupikir ketika mindset tadi ya, yes itu berubah, maka attitude segala macam ya kita akan create. I will create my own reality. Ya, I'll create my own circle gitu. Di sini juga yang nyinyir banyak. Oh, oke. Aku pikir kalau di Ubud nggak ada yang nyinyir. Oke, ternyata ada juga. Emang nyinyir di mana-mana ya. Kalau bule mah mungkin kita nanggepinnya dong. True. Kalau bule mungkin nggak terlalu pusing ya, nggak ini gitu loh. Tapi biasa local people atau teman-teman yang udah stay di Bali gitu kan. Right. Ya, jadi sebenarnya kemanapun kita pergi ya itu ya pasti ada aja orang yang julid atau nggak suka sama kita, tinggal kita gimana aja cara merubah mindset atau tadi kayak kata menciptakan circle baru gitu. Sama balik lagi ke rule tadi kan, ya nggak usah peduli deh kata orang kalau kita lagi apa tadi tulang ekornya udah meleleh juga mereka nggak peduli gitu kan. Ekor meleleh. Kan emang habis itu ngasih minyak gosok atau apa enggak juga, mereka nggak peduli gitu. Iya, that's true. Wow. Tapi emang perlu mungkin ya kita punya sering-sering sharing gini ya, di circle entah circle yang kecil, circle yang besar di dekat-dekat kita perlu untuk saling menguatkan ya. Aku ingat ada beberapa teman yang orang tua dari anak perempuan yang kasusnya mirip seperti Adele. Jadi aku ada di posisi teman dari mamanya Adele gitu ya misalnya ya. Yang kemudian dia diskusi atau gimana nih anak aku gini gitu. Gue tuh beberapa kali sering kayak dimarahin gitu, Mir. Kenapa dimarahin? Sama teman-teman yang lain gitu karena gue ngasih nasihatnya gini. Jadi ini misalnya teman gue anaknya hamil dan memang tidak ada atau memutuskan untuk tidak bersama dengan ayah dari anaknya itu. Gue sih selalu bilang gini kan, ini kan yang teman gue adalah calon nenek ya gitu. Gue sih akan bilang lu ngapain ribet banget sih orang mau dikasih cucu juga gitu. Kalau nggak mau cucu lu buat gue aja sini gitu. Dan gue selalu bilang gini ya. Mau itu dianggap anakmu melakukan kesalahan atau apalah yang dilabeli oleh masyarakat atau value-value yang selama ini diajarkan kepada kita kan, faktanya anak itu adalah berkat gitu loh. Yes. Mau apapun gitu, anak itu adalah berkat. Dan kalaupun kamu mau bilang anakmu itu salah, berhenti aja sampai di situ. Kita mulai chapter baru. Peluk anak kamu karena anak kamu nggak pernah jadi bekas anak, dan cucu itu bukan bekas cucu atau apa gitu. It's part of you gitu loh. Udah kalau mau bergelayut di masa lalu ya nggak bisa habis. Nggak bisa habis, benar banget Mbak.
aja. Kalau mau bergelayut di masa lalu, lu bergelayut di masa lalunya orang aja nonton drakor gitu kan. Itu Sama benar banget, kok. Mbak. Yes. Air mata yang keluar sama hormon yang terkuras sama gitu kan. But this is like ada satu orang yang kekeh sumekeh gitu. Waktu gue sampai berantem dan gue bilang, ya lu nggak mau cucu lo? Ya udah sini, anak lo ikut gue aja. Ya. Nah, anak lo ikut gue aja. Nanti gue rawat cucu lo gitu. Udahlah emang gue seneng bayi kan, makanya anak gue 4. Tapi nggak dikasih lah. Ya pasti nggak dikasih kan, terus tiba-tiba sense of belongingnya, enak aja tuh kan cucu gue. Nah, Iya. emang gue sebenarnya mancing ke situ. Iya, Biasa. itu benar, Mbak. Itu benar. Memberikan judgement bahwa lu salah. Gila lo ya, lu sampai begini. Terus itu yang ditanamkan dibandingkan untuk oke, lu salah, selesai, period, Selesai. kita What's lakukan sesuatu. Iya, betul. Ya, jadi gitu aja, jalan di tempat, malah mundur ke belakang. Kenapa kok bisa sampai kejadian? Kenapa? Ya elah. Namanya Ya, orang nggak lagi akan suka-sukanya selesai, ya. Namanya Nggak akan kaset kalau di rewind melulu kan rusak kan kalau zaman dulu ya. Kita kan anak lawas ya, jadi masih pakai Iya. kaset. Pakai pensil ya. Pakai pensil. Kalau diputar terus lama-lama rusak, Bu. Udah maju aja ke depan. Terus pitanya keriting. Keriting banget. Terus dimasukin ke freezer, katanya bisa lurus lagi. Bohong banget kan. Itu trik Lu masa pernah lalu. nyobain ya? Untung gue nggak nyobain. Ajaran fisika bohong banget. Aduh, ya lah. Oke. Gitu ya. Ki, ini seru banget tapi udah lebih nih dari sejam saking touching dan inspiring-nya story-nya Adeline. Thank you banget ya udah mau sharing sama Sharp Gombal. notice. Di Banyak cinta dari kita. Iya banget. Dan Tunggu gue pindah ke Ubud ya. Supaya nggak usah pakai BH. selesain dulu masalah-masalah di Jakarta, Ci. Iya. Masalah lagi gue sapuin dikit-dikit ya. Oke. Oke. Thank you Adeline udah Ada, makasih sharing. banget. Jangan Thank you. kapok ya, ntar kita undang lagi ya. Sip. Tadi itu pas diundang, lagi nyetir, turun ke Sanur, ngajak beberapa teman-teman tuh jalan kaki, terus kan ngopi sebentar karena habis kerja dari pagi sampai siang. Terus gue bilang, udah gue butuh refreshing. Turun, terus pas Mbak Cici WhatsApp gitu sambil lagi nyetir, jadi nggak bisa jawab panjang kan, jadi oke aku oke gitu-gitu. Nah, terus bilang, oke nggak ya short notice gini? Kayaknya sih oke. Makasih banget. Thank you banget. Rahayu semua yang ada di Bali. Dari Bali, di Ubud, dan lu di mana sih, Mir? Sekarang Mir pindah-pindah melulu, gue bingung. Gue sekarang di Kerobokan. Oke. Dari Ubud, dari Kerobokan dan LA yang bukan Los Angeles tapi Lenteng Agung. Kirim banyak cinta. Iya, love.